Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilona Aulia Nurmadani, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Halu Oleo Kendari, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal dengan judul Hubungan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Padat dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue atau DBD di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Demam berdarah di Indonesia merupakan penyakit endemis yang hampir terjadi di seluruh provinsi. Pada tahun 2015 dilaporkan sebanyak 131.897 kasus dengan 1.483 kematian. Kejadian DBD erat kaitannya dengan faktor lingkungan yang menyebabkan tersedianya tempat perkembangbiakan atau breeding place bagi vektor nyamuk Aedes aegypti. Breeding place merupakan faktor yang mendukung meningkatnya vektor penularan DBD berupa penampungan air yang berada di dalam rumah maupun sekitar rumah. Semakin banyak tempat bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak, maka semakin meningkat pula risiko terjadinya DBD. Banyaknya breeding place berupa tampungan air dikarenakan pengelolaan sampah padat yang tidak baik. Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah tersebut akan hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Sampah yang paling berbahaya adalah sampah anorganik, karena sampah ini tidak dapat atau sulit untuk terurai. Salah satu sampah anorganik yang menjadi masalah adalah wadah yang terbuat dari plastik. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah anorganik yang tidak dapat membusuk dan sulit terurai oleh bakteri. Sampah plastik merupakan masalah yang sudah dianggap serius bagi pencemaran lingkungan, khususnya risiko terjadinya penyakit. Faktor risiko lingkungan merupakan faktor risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati, sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu bahaya yang berpotensi menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia adalah penyakit. Berbagai upaya telah dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mencegah dan memberantas penyakit DBD, yaitu melalui penyuluhan dan fogging, namun belum menemukan hasil yang memuaskan. Hal ini karena masih ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan demam berdarah, diantaranya adalah faktor lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu faktor risiko yang berperan dalam status endemisitas DBD. Penyakit demam berdarah Dengue atau DBD juga terdapat di Kota Banjar. Pada tahun 2015 lalu, di Kota Banjar dilaporkan terjadi 75 kasus DBD dan 1 orang meninggal dunia. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Bisa dilihat pada tabel 1. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah sebagai salah satu faktor risiko lingkungan paling banyak termaksud dilakukan, yaitu sebanyak 68 orang atau 69,4%. Banyaknya kepala keluarga yang melaksanakan pengelolaan sampah menunjukkan bahwa mereka telah berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyakit DBD. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan untuk mencegah penularan penyakit DBD sudah baik. Faktor risiko lingkungan dalam pengelolaan sampah yaitu kegiatan mengelola sampah dengan cara minimalisasi barang atau material yang digunakan, memilih barang yang bisa dipakai kembali, juga menghindari pemakaian barang yang sekali pakai. Barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang, memperhatikan barang yang digunakan sehari-hari, membuat hijau lingkungan sekitar baik lingkungan rumah, perkantoran, pertokoan, lahan kosong, dan lain-lain. Tujuan kegiatan mengelola sampah adalah mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti sehingga penularan DBD dapat dicegah dan dikurangi. Selanjutnya kita masuk ke tabel kedua. Hasil penelitian diketahui bahwa kejadian DBD faktor risiko lingkungan dalam pengelolaan sampah paling banyak termaksud tidak DBD, yaitu sebanyak 82 orang atau 83,7%. Banyaknya penduduk yang tidak terkena DBD menunjukkan bahwa masyarakat dapat mencegah terjadinya DBD. Namun demikian, faktor risiko lingkungan dalam pengelolaan sampah terdapat kejadian DBD sebanyak 16 orang atau 16,3%. Artinya, masih ada kepala keluarga yang kurang peduli dengan kebersihan dan kesehatan keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit ini dengan cara mencegah kontak dengan manusia atau menghilangkan vektor, serta mencegah kegawatan apabila terjadi serangan baik
dari segi jumlah kasus, penyebaran, maupun tingkat kegawatan penderitaan untuk mencegah terjadinya, yaitu dengan pengelolaan sampah. Selanjutnya pada tabel ketiga, berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor risiko lingkungan dalam pengelolaan sampah dengan kejadian DBD, menunjukkan bahwa kejadian DBD dapat dicegah oleh kepala keluarga dengan mengelola sampah. Hal ini terlihat bahwa 68 kepala keluarga yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah semuanya tidak mengalami kejadian DBD. Selanjutnya dari 30 kepala keluarga yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah, lebih banyak yang mengalami kejadian DBD, yaitu sebanyak 16 orang. Adapun wujud upaya pencegahan penyakit DBD adalah kegiatan memutus mata rantai penyakit, mencegah penularan penyakit oleh agen langsung melalui gigitan nyamuk betina dewasa yang mengandung virus Dengue dan agen tak langsung manusia yang terinfeksi virus tetapi memiliki kekebalan terhadapnya, maupun penyebaran jentik atau nyamuk akibat adanya mobilisasi manusia, sehingga memerlukan kesadaran dari tiap anggota masyarakat untuk melakukan perlindungan diri maupun masyarakat secara keseluruhan, termaksud pencegahan kegawatan dan penularannya. Jadi kesimpulannya yaitu masyarakat dianjurkan untuk selalu mengelola sampah padat dengan baik melalui kegiatan 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara berkala. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai jurnal dengan judul Hubungan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Padat dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue atau DBD di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.